Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat sore ya. Masih kenal dengan saya? Yang kemarin ya, iya, Mira Tamara, Bu, dari Stiko PPNI. Sesuai kontrak yang udah kita kesepakati, hari ini saya akan melakukan penyuluhan kepada Ibu untuk materinya tentang hipertensi. Ya, ini Ibu bisa baca. Ya, nah untuk sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pokok materi kita hari ini. Mengenai yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian hipertensi, penyebab hipertensinya, tanda gejalanya, terus faktor risikonya, lalu upaya pencegahan hipertensi itu sendiri. Nah, untuk kontrak waktunya kurang lebih 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Untuk langsung aja. Untuk yang pertama itu ada tentang pengertian hipertensi itu sendiri. Nah, bisa Ibu lihat di sini juga ya. Untuk hipertensi itu, hipertensi adalah sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan diastoliknya sekitar 90 mmHg. Nah, untuk hipertensi tidak hanya beresiko tinggi menderita penyakit jantung, tetapi hipertensi ini juga bisa mengenai saraf seperti ginjal, terus pembuluh darah, dan jika makin tinggi hipertensi Ibu bisa makin besar resikonya. Nah, untuk tekanan darah Ibu tadi udah diperiksa berapa ya? 160 per 90 ya tadi. Itu termasuk apa? Tinggi ya. Ya. Nah, untuk penyebab hipertensi itu sendiri ada 2 golongan. Yang pertama ada hipertensi primer atau esensial. Nah, hipertensi ini hipertensi idiopatik karena tidak diketahui penyebabnya. Kalau untuk faktor yang mempengaruhinya bisa seperti genetik, lingkungan, hiperaktivitas saraf, simpatik, sistem renin. Nah, kalau untuk faktor-faktor yang meningkatkan resikonya seperti obesitas. Obesitas itu kegemukan, Bu. Nah, terus merokok, alkohol, lalu polisitemia. Kalau untuk yang kedua ada hipertensi sekundernya. Penyebabnya itu bisa dari penyakit ginjal, sindrom Cushing, dan hipertensi yang berhubungan dengan jenis kelamin. Nah, kalau untuk tanda gejalanya, Ibu bisa lihat di sini. Ya, tanda gejalanya ada gejala ringan seperti pusing kepala, sakit kepala. Ibu pernah ngalaminnya? Tidak. Enggak. Oh, enggak ya. Kalau untuk terus bisa sering gelisah, wajahnya merah, tengkuk terasa pegal, mudah marah, telinga berdengung, suka enggak? Enggak ya. Terus lalu ada suka sulit tidur. Kalau sulit tidur Mbak, Ibu enggak? Enggak. Terus sesak nafas ada enggak? Enggak. Rasa berat di tengkuk, mudah lelah, mata berkunang-kunang, suka? Penglihatan kabur gitu. Suka. Tapi kalau lihat yang jauh masih bisa kebaca. Yeah. Terus bisa mimisan, keluar dari hidung, pernah nggak, Bu? Belum ya. Nah, untuk faktor di sini juga ada faktor resikonya. Ya, faktor resikonya. Yang pertama itu bisa faktor risiko yang tidak dapat dikontrol. Ada jenis kelamin, itu tidak dapat dikontrol. Nah, jenis kelamin ini prevalensi terjadinya hipertensi pada pria dengan wanita, namun wanita terlindung dari penyakit kardiovaskulernya sebelum menopause. Nah, terus kalau untuk efek perlindung estrogen dianggap sebagai penjelasan adanya imunitas wanita pada usia premenopause. Nah, dari hasil penelitian yang didapat dari jurnal, didapatkan hasil lebih dari setengah penderita hipertensi itu berjenis kelamin wanita. Ya, lebih seringnya wanita ya, Bu, kita ini. Nah, terus untuk hipertensi ini lebih banyak terjadi pada pria bila terjadi pada usia dewasa muda. Untuk lebih banyaknya menyerang wanita itu umur 55 tahun. Umur Ibu 64 ya. Iya. Nah, untuk penderita hipertensi wanita, untuk yang kedua itu ada umur yang tidak dapat diubah, Bu, faktor.
Nah, umur ini semakin tinggi umur kita, semakin tinggi umur ibu, dan seseorang semakin tinggi tekanan darahnya, ya termasuk kayak ibu tadi ya tinggi ya 160. Jadi orang yang lebih tua cenderung mempunyai tekanan darah yang tinggi. Jadi dari orang yang berusia lebih muda seperti kita, seperti saya ini ya Bu. Nah, kalau untuk faktor genetik pada keluarga bisa menyebabkan keluarga itu mempunyai risiko menderita hipertensi itu sendiri. Terus kalau yang kedua itu ada faktor risiko yang dapat dikontrol. Tadi mah tidak dapat dikontrol atau tidak dapat diubah, jenis kelamin sama umur. Nah, kalau ini mah faktor risiko yang dapat dikontrol. Seperti pertama itu obesitas. Obesitas itu kegemukan ya, Bu. Nah, pada usia lebih dari 50 tahun. Nah, kalau untuk dewasa lanjut itu dewasa lanjut 50 tahun ke atas. Nah, sebab berat badan meningkat, obesitas dapat memperburuk kondisi lansia. Kelompok lansia karena dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti jantung dan pembuluh darah, yaitu hipertensi tadi. Nah, yang kedua ada kebiasaan merokok. Ibu merokok nggak? Enggak ya, alhamdulillah. Nah, merokok ini bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah tinggi tadi. Perokok berat juga dapat dihubungkan dengan peningkatan insiden hipertensi, terjadinya arteri renal yang mengalami arteriosklerosis. Nah, terus merokok ini juga bisa menyebabkan hipertensi karena nikotinnya yang terkandung di dalam rokok memiliki cenderung untuk menyempitkan pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan hipertensi. Nah, yang ketiga itu ada mengkonsumsi garam yang berlebihan. Kalau ibu biasanya konsumsi garam dikit ya. Kalau masak suka pakai tapi dikit gitu ya. Nah, terus yang keempat itu ada stres. Ibu sekarang apa yang dirasain? Stres, merasa apa gitu? Stres ada nggak? Enggak ya, enggak. Nah, stres ini juga bisa dapat memicu hipertensi kalau ibu mikirin apa gitu, terlalu stres atau gimana. Nah, itu bisa. Terus stres yang berkepanjangan juga dapat mengakibatkan tekanan darah menetap bisa tinggi. Nah, terus kalau untuk yang kelima itu ada penyakit jasmani. Ibu sering olahraga nggak? Olahraga di depan aja. Olahraga di depan, apa itu jenisnya? Jalan-jalan. Kalau yang kayak senam-senam gitu? Kan sekarang mah lagi pandemi gini. Biasanya kalau sebelum pandemi ada olahraga dari kesehatan. Itu biasanya berapa, Bu? Kalau anak-anak lagi musim mau sekolah ya itu sudah. Biasanya atau seminggu sekali atau tiap hari Minggu atau gimana? Enggak, kalau ada sekolah kan itu apa namanya suka ada suka ada salam lansia senam lansia dari kesehatan perawat ya. Ibu suka ikut tapi ikut alhamdulillah ya, aktif ya, Bu. Nah, untuk yang terakhir itu ada upaya pencegahannya. Upaya pencegahan hipertensi itu yang pertama cek kesehatan secara berkala. Nah, kalau untuk cek kesehatan ibu biasanya berapa kali? Terakhir kemarin 2 tahunan. Udah 2 tahun yang lalu kemarin. Di mana itu periksanya? Di puskesmas. Terus yang kedua itu hindari kegemukan. Nah, yang ketiga hindari rokok dan alkohol. Tadi ibu nggak ngerokok ya, nggak alkohol juga. Terus hindari stres, jangan terlalu banyak stres. Nah, yang kelima itu olahraga teratur atau aktivitas fisik. Ibu pagi gitu olahraga, jalan ke Husen gitu kan? Iya, suka ya jogging. Nah, terus yang keenam itu batasi pemakaian garam tadi. Kalau masak kurangin garamnya. Nah, terus istirahat yang cukup, jangan banyak yang dipikirin. Nah, mungkin materi kegiatan penyuluhan hari ini yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, apakah ibu ada pertanyaan? Saya berikan kesempatan. Nggak ada ya. Kalau untuk
kesimpulannya tadi materi hipertensi itu tekanan darah tinggi lebih dari 140 mmHg, lalu diastolnya 90 mmHg. Nah, tadi apa pengertian hipertensi menurut Ibu? Darah tinggi. Darah tinggi. Ya, nah, nilai itunya berapa tingginya tadi Ibu? 160 ya. Nah, kalau untuk tadi ini tanda gejalanya seperti pusing, terus telinganya berdengung, iya. Terus air mata bercucuran. Betul. Itu merah. Lalu satu lagi. Mata merah. Suka marah. Iya. Nah, kalau untuk upayanya tadi apa? Yang Ibu ingat upaya pencegahnya? Harus olahraga. Oh iya, olahraga bisa. Terus periksa ke puskesmas. Periksa puskesmas, terus apalagi? Ke puskesmas. Olahraga udah ya. Udah. Puskesmas sudah. Yang itu tadi merokok. Hindari merokok. Terus jangan terlalu banyak makan pikiran, garam, stres. pikiran Iya stres. bener, makan garam kurangin ya, stres, hindari stres. Nah, mungkin cukup sekian penyuluhan tentang hipertensi dari saya. Bila tidak ada pertanyaan lagi dari Ibu, saya cukupkan. Kalau untuk itu sering-sering periksa ke pelayanan kesehatan ya Ibu, manfaatin puskesmasnya, kliniknya. Kalau Ibu ada misalkan ada timbul-timbul gejala, kalau suka ada rasa misalkan pusing atau gimana, itu langsung berobat atau gimana? Bakal makan itu darah. Ini obat warung. Oh, suka jadi dari obat warung aja, nggak pernah ini ya? Saat ini mah nggak pernah. Nggak pernah, iya. Udah 2 tahunan lah. Nah, iya, kalau nanti mah sering-sering cek ya, gitu atau sebulan sekali gitu kan? Ya, sebulan sekali. Jadi bisa tahu ini tekanan darah Ibu nantinya. Nah, kalau pengen kurus makan apa? Diet Ibunya. Iya. Nah, Ibu, iya benar hese. Nah, terus paling tadi manfaatin pelayanan kesehatan, jadi Ibu bisa kontrol kan sama dokter, sama tenaga kesehatan lainnya, ahli gizi gitu. Nah, mungkin sekian Ibu penyuluhan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.